Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat semua dimanapun anda berada, kembali bersama saya Ali Al-Bantani, dan selamat menyaksikan vlog saya kembali. Sahabat semua, hari ini tanggal 12 Juli 2020, hari Ahad ya, hari Minggu, jam 15 lewat 15 menit ya, ataupun jam 3 lewat 15 menit waktu Makkah Al-Mukarramah. Saya akan kembali mengunjungi salah satu masjid yang bersejarah yang berada di kota Makkah ini, yang dimana masjid ini dikenal dengan Masjid Jin. Ya, mungkin dalam pikiran anda semua, Masjid Jin ini masjid yang dihuni oleh para jin. Ya, sebenarnya bukan itu maksud dari penamaan masjid tersebut. Oke sahabat semua, jangan kemana-mana, kita akan menuju ke tempat. Ya, alhamdulillah sahabat semuanya, kita telah sampai di Masjid Jin. Inilah penampakan dari depan Masjid Jin tersebut. Masjidnya cukup sederhana ya, tidak megah. Ini hanya mengisahkan tentang sejarah yang ada, yang terjadi di lokasi ini. Ya, jaraknya tidak jauh dari Masjidil Haram ya, ada jam ya, menara jam tertinggi di dunia itu berada persis di Masjidil Haram. Kita bisa melihat secara dekat ada tulisan Masjid Al-Jin. Kita akan masuk ke dalam sahabat semuanya, kondisi dari Masjid Al-Jin tersebut. Ya, oke sahabat semua, itu Masjidil Haram. Ya, ini hotel-hotel yang biasa digunakan para jamaah haji Indonesia. Namun sekarang sepi karena haji pada tahun ini dikhususkan untuk jamaah haji yang berada ataupun orang-orang yang berada di Saudi saja. Sahabat semua, saya baru saja sampai rumah dan saya insya Allah akan menceritakan secara ringkas bagaimana terjadinya peristiwa sekelompok bangsa jin yang kafir setelah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangi Rasulullah SAW untuk membayatnya memeluk agama Islam. Sehingga masjid ini pun selain dikenal dengan Masjid Al-Jin, dikenal juga dengan Masjid Al-Bai'ah. Ya, sahabat semua, awal kisah setelah sepeninggalannya Khadijah radhiyallahu anha, yang dimana sebagai istri pertama dari Rasulullah SAW dan juga kakeknya Abdul Muthalib meninggal di kota Mekah ini, sudah tidak ada seseorang lagi yang melindungi Rasulullah SAW dari kejamnya orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena keduanya itu sangat disegani sekali di kota Mekah, baik Khadijah radhiyallahu anha dan juga kakeknya Abdul Muthalib, sehingga pada waktu itu yang nampak membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah tokoh-tokoh ataupun pembesar-pembesar kafir Quraisy saja. Adapun orang-orang kecilnya, mereka masih belum bisa yang menampakkan kebenciannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat Khadijah radhiyallahu anha dan juga kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian sahabat semuanya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kedua orang tercintanya meninggal, sudah tidak ada lagi sandaran hidupnya. Ya, sudah tidak ada lagi yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah menuju ke kota Taif. Jarak antara kota Mekah dan kota Taif itu, kalau kita menggunakan kendaraan beroda 4 ataupun mobil, itu sekitar 1 jam jaraknya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap ya sesampainya di kota Taif mendapatkan teman baru, mendapatkan sahabat baru, mendapatkan keluarga baru, ya. Dakwahnya terima, tetapi apa yang terjadi sahabat semuanya, semua itu tidak diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di kota Taif, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari ya batu-batuan oleh penduduk kota Taif sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Ya, kemudian malaikat penjaga gunung pun mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad,
jika engkau mau, saya akan mengangkat 2 gunung besar ini, ya, dan kemudian menimpakan kepada orang-orang yang telah menyakitimu. Namun apa jawaban dari Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan tidak. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala melahirkan keturunan, ya, kepada orang-orang ini kelak nanti yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nah, inilah sahabat semua, Rasulullah SAW tidak memikirkan nasibnya ketika itu, tetapi memikirkan masa depan di kemudian harinya, berharap ya keturunannya orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya dikarenakan penduduk Taif tidak menerima Rasulullah SAW, Rasulullah pun kembali ke kota Mekah dengan kesedihan yang begitu mendalam. Ya, di perjalanan Rasulullah SAW singgah ya di tempat yang sekarang dijadikan Masjid Al-Jin tersebut, ya. Tentunya dahulu belum ada masjidnya, ya. Dan kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran ya di lokasi tersebut. Ternyata di situ ada sekelompok bangsa jin yang mendengarkan Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran. Kemudian ya para jin tersebut setelah mendengarkan dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangi Rasulullah SAW dan meminta untuk membaiatnya memeluk agama Islam. Ya, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah ini pun ya terdapat di dalam surat Al-Jin. Ya, surat yang sangat dikenal sekali, ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Ya, yang artinya sahabat semua, saya akan bacakan. Yang ayat pertama, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan bangsa jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Dan pada ayat kedua, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Ya, itulah sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah singkat tentang masjid jin tersebut. Oke, baik sahabat semuanya, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan juga menekan tombol loncengnya agar Anda semua tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru lainnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.